Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Jadi saya udah ngecek ya beberapa request dari teman-teman di previous video update. Dari first comment sampai komen ketiga yang ngebahas tentang atau request tentang altcoins akan saya jadikan sebagai update di video ini. Jadi kita cek dulu teman-teman sekalian requestnya apa aja ya. Di sini ada Karyan Prayudi, requestnya adalah Worldcoin. Karena dia the first one, jadi kita akan bahas itu. Kemudian the next one ada Basil Official 1951 ya, dia request adalah Avalanche. Dan Randi Dayatullah 8989 requestnya JRT. JRT ini saya notice sih, udah lama banget di requestnya. Jadi let's start ya, to talk about it teman-teman sekalian. But before kita ngomongin itu, update sedikit. Bitcoin under selling pressure yang lumayan kuat teman-teman. Starting dari kemarin memang kita sudah noticing ya di previous video update. Kita ada mention soal Bitcoin mulai mengalami koreksi. Terutama karena daily perspektifnya kita ngedapetin Bitcoin closing dalam keadaan bearish engulfing. Jadi memang bukan suatu hal yang mengejutkan kalau hari ini Bitcoin mengalami tekanan jual. Dan nanti mungkin saya akan update sendiri ya untuk Bitcoin di video terpisah. Supaya teman-teman bisa dapat update perkembangan dari Bitcoinnya juga. Nah, hari ini kita mungkin mulai analisis dari total 3 terlebih dahulu karena ini ada hubungannya ya dengan altcoins yang nanti kita akan bahas. Starting mungkin dari sini teman-teman sekalian. Jadi previously saya personally memang ada anticipate seperti yang saya bahas ya di previous video update, di mana kita ngelihat ada potensi di sini. Si total 3 ya bisa meneruskan kembali pelemahannya, dan per sekarang kita udah ngelihat total 3 itu respect dengan previous supportnya, di sini jadi resistance lalu mengalami rejection dan dia berhasil menciptakan low point yang baru. OB nggak mampu bertahan cukup kuat ya dari order block tersebut ya. Sekali lagi tadi kita hanya mendapati dia naik untuk testing ke level resistance-nya, lalu dia mengalami rejection dan menciptakan lower low yang baru. Nah, sampai dengan momen saat ini sebenarnya walaupun kita look for long opportunity, tapi kita juga harus menyadari kalau lower time frame belum mengalami reversal, maka idealnya kita tidak bisa juga untuk mengeksekusi setup dari long opportunity tersebut. Jadi kalau buat saya memperhatikan di sini minimal di time frame kecil kayak 15 menit ya dia harus ada reversal dulu gitu ya. Katakanlah dia mampu menciptakan lower low dan setelah ada reversal baru kemudian saya pikir akan lebih ideal untuk eksekusi atau mencari setup long pada altcoins. Sebelum itu terjadi, concern utamanya adalah tekanan jual masih bisa berlanjut. Itu artinya kalau kalian lihat altcoins yang mengalami kondisi serupa dengan posisi Bitcoin yang lagi dalam keadaan tertekan, itu nggak heran teman-teman ya. Nah, the first one itu dari Kak Rian Prayudi ya. Tadi requestnya adalah Worldcoin. So let's have a look on Worldcoin ya. Apa kabar Worldcoin? Jadi kalau kita ngeliat Worldcoin dari perspektif higher time frame, ini selling pressure masih mendominasi. Kita juga lagi dalam keadaan testing terhadap SNR-nya di kisaran $1,845. Kalau menurut saya sih sebenarnya guys di bawah range area tertentu ya, terutama di kisaran area sebenarnya area ini sih. Ya, di bawah area $2,15 pun udah cukup oke. Namun di sini yang perlu diperhatikan kalau misalkan teman-teman yang mungkin tertarik dengan Worldcoin, Anda harus perhatikan kalau Worldcoin dia punya token yang terdistribusi itu benar-benar masih sedikit sekali. Jadi kita lihat total supply-nya di sini ada 10 miliar token. Ya, ini harusnya 10 miliar token, yang beredar itu baru 385 juta token. Berarti sebagian besarnya itu masih di lock. Dan kedepannya ini bisa jadi isu ya, atau bisa menjadi problem karena supply-nya nanti bertambah di saat ada kemungkinan demand-nya belum cukup untuk menampung supply yang bertambah di market tersebut. Itu jadi satu concern. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mungkin investing di Worldcoin, I don't know, maybe hit and run strategi akan lebih tepat ya untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya kita saat ini mencari harga murah atau relatif range yang cukup ideal untuk kita start melakukan cicil beli, maka pertimbangannya adalah ketika nanti Worldcoin di sini start rally bisa dapat kayak sekitar $5, mungkin $8, atau mungkin ya anggaplah ya kita bisa ngejar ke high point-nya. Dari sekarang ke high point-nya sih sebenarnya bagus ya. Ini bisa sekitar 6 kali
Namun demikian, seperti yang tadi saya jelaskan, resikonya adalah kita melihat nanti belum yakin juga kalau demand-nya tuh cukup untuk menyerap supply yang masuk dari token unlock-nya. Yaitu jadi resiko yang saya pikir harus diperhatikan. Kalau dari perspektif weekly, saat ini tentu saja kita melihat ya, semenjak dia drop dari atas ke bawah, ini udah turun sekitar 80%-an. Ya, kalau buat altcoins turun 80% sih lumayan ya teman-teman. Walaupun dari 80% bisa sampai 90%. Dan itu tetap saya pikir adalah range yang relatif sangat baik sekali, dalam tanda kutip diskon besar-besaran. Ya, itu saya pikir menjadi satu pertimbangan yang perlu diperhatikan kalau teman-teman memang hendaknya suka dengan WorldCoin dan Anda hendaknya melakukan akumulasi pada WorldCoin. Saya pikir kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang ideal ya untuk start looking for entry point-nya. Nah, maka kalau buat saya pribadi, satu tadi kita ngelihat dari perspektif weekly ya, sebenarnya ada support resistance di kisaran area $1,485 atau mungkin ya pembulatan itu sekitar $1,5 guys, karena ini harusnya level psikologis dan di level yang sama juga merupakan area support resistance-nya. Nah, ini kalau kalian mau jadikan sebagai range area akumulasi, terutama apabila seandainya dia tidak mampu bertahan di atas range area tersebut. Ya, jadi katakanlah kalian marking di area ini sebagai range, let's say kayak gini ya, range akum gitu ya teman-teman. Saya pikir ini menjadi area yang cukup menarik untuk dimanfaatkan. Dengan ekspektasi target terdekatnya itu bisa nantinya rebound balik sampai kisaran $4,3. Ya, ini best case scenario guys. Ya, ini best case scenario. Di mana harga setelah dia mungkin terkonsolidasi untuk beberapa waktu di kisaran range area ini, kalian bisa start mempertimbangkan untuk mencari opportunity ikut masuk juga. Dan pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa mendukung analisis tersebut adalah stochastic RSI, posisi sudah oversold, sekarang lagi crossing up. Kemudian kita ngelihat MACD juga sama, ongoing menuju crossing up. Dan kita ngelihat dari relative strength index. Di sini sih belum menunjukin adanya divergence, tapi memang sudah mendekati range index oversold-nya. Ya, saya pikir ini bisa jadi pertimbangan-pertimbangan yang bisa dimanfaatkan sebagai satu tambahan data atau informasi sebelum kamu decide untuk start melakukan akumulasi. Nah, di sisi time frame seperti daily-nya yang saya lihat adalah sempat ada upaya ya untuk dia berhasil claim break previous high point. Karena di sini kalau kita lihat secara body to body guys, ini udah ada upaya loh untuk dia menciptakan lower low-nya. Artinya saat ini kalau kita lihat kondisinya seperti sekarang ya, kita anggap ini adalah sebagai bagian dari higher high-nya. Nah, kamu bisa pakai Fibonacci retracement from the previous swing dan kamu manfaatkan range area 62% retracement sampai 0,79%-nya sebagai area yang kamu bisa pertimbangkan menjadi range yang cukup menarik mungkin untuk dimanfaatkan melakukan reakumulasi. Ya, itu bisa jadi satu pemanfaatan yang menurut saya cukup bagus. Ya, pada intinya sih $1,5 menurut saya cukup oke. Dengan downside risk yang saya nggak tahu ya kira-kira masih bisa lebih dalam lagi atau enggak, tapi in case kamu ngerasa kayak aduh tapi lumayan ngeri ya kalau misalkan dia turun lagi, dia break terhadap previous low, nah kamu harus atur size dari sekarang sehingga kalaupun dia drop sampai 40%, kamu merasa bahwa size yang kamu masuk itu merupakan size yang kamu siap untuk cut loss dulu gitu. Nanti worst case scenario kalau dia main di bawah $1 ya kita nggak tahu karena di sini nggak ada data lagi teman-teman. Ya, ini saya nggak tahu dia bisa turun sampai 0,4 kan, 0,3 kan, 0,2. Ya bebas, teman-teman berspekulasi ya angkanya berapa, tapi demikian worst case-nya adalah ya even dia break dari low point ini aja lah sebenarnya udah menjadi meningkatkan concern bagi kita bahwa WorldCoin itu berarti kemungkinan akan sulit untuk perform dari sini. Oke, sementara itu yang jadi pertimbangan saya, dan untuk lebih ideal memilih timing, mungkin bisa lihat sampai daily-nya nunjukin ada candlestick reversal yang mantep, baru kemudian kalian bisa decide. Kira-kira seperti itu. Ya, nah berikutnya dari Bezel Official 1951, by the way Ahmad Nusina ya, sayang banget dia nggak kasih komen ya, kira-kira dia mau koinnya apa. Yang berikutnya Avalanche ya. Oke, so let's have a look on Avalanche. Recently, saya dapat update kalau Avalanche itu jadi sempat pilihan ya untuk lebih pilihan alternatif, karena kalau kita ngecek ya di berdasarkan update yang saya dapat dari Cointelegraph, terakhir informasinya Polygon Discord itu di-compromise hits Avalanche and ZK Sync hours later. Jadi Avalanche sama ZK Sync kayaknya dapat
money flow di sini ya, gara-gara hal tersebut. Dan kalau lihat dari perspektif Avalanche di time frame weekly, ini kan kita udah sempat berhasil ngeklaim area support resistance penting nih di $29. Tapi sayang Avalanche gak bisa pertahankan. Tapi saya rasa ini juga hal yang sangat wajar sekali bila itu terjadi, karena balik lagi di sini Avalanche ini posisinya dia sudah break dari falling wedge pattern. Dan mungkin buat yang baru, bukannya saya nggak pernah bahas ya, Avalanche sudah pernah kita bahas lama sekali. Mungkin saat itu bahkan di sekitaran Oktober 23 saya lihat Avalanche bersiap untuk reversal. Memang idenya adalah kita ngelihat pada saat itu di Oktober tanggal 23, Avalanche pada saat itu sedang membentuk sebuah pola falling wedge pattern in the weekly perspective. Jadi kalau kita lihat di sini, dia mulai breakoutnya itu sejak November. Ya, dan kita create video itu sejak bulan Oktober tanggal 23. Jadi momen-momen menjelang dia reversal. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Avalanche itu memiliki reaksi yang cukup kuat setelah dia mampu mengambil low point ini. Jadi kita anggap ini sebagai bagian dari liquidity sweep sebelum akhirnya dia bisa reversal. Nah, pada kondisi Avalanche, kalau kita comparison atau kita perbuat perbandingan dengan altcoins yang lain, sebenarnya Avalanche terbilang cukup oke, karena Avalanche turunnya nggak terlalu dalam yang parah banget ya teman-teman sekalian. Jadi saya merasanya kalau ngelihat kondisi kayak gini, ini koin bisa dibilang memiliki momentum yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau misalkan ditanya, apakah sekarang momen yang ideal untuk melakukan reakumulasi? Well, Avalanche pernah dapat di harga $13. Dari 13 ke sini aja, itu sudah hampir 2 kali lipat. Jadi menurut teman-teman gimana dengan range harga saat ini? Apakah oke untuk kalian start bid lagi? Karena dari 25 ke 50, itu naiknya hanya 2 kali. Tapi kalau teman-teman kebetulan punya barang dari harga 11, 12, saya pikir itu udah oke banget untuk kalian keep, karena dia sampai 50 itu naiknya udah sekitar 4 kali teman-teman sekalian. Jadi sangat disayangkan kalau Anda harus melakukan cicil beli dari range area ini. Kalau misalkan buat saya pribadi, seandainya saya tertarik dengan coin Avalanche dan saya pengen beli, paling nggak saya akan coba bernegosiasi pada Avalanche. You kasih I ya, wih pakai bahasa ala-ala Jaksel ya teman-teman ya. You kasih I discount dulu. Ya mungkin bisa testing ke level 0,79% retracement dari overall swingnya. Dari low point ketemu dengan high point. Karena kita ngelihat pullbacknya kan di sini. Nah, sekarang kita ngelihat dia pullback. Kemudian kalau dia bisa kasih saya discount di kisaran range $13 sampai di kisaran range area mungkin $15,4, baru saya mempertimbangkan tuh. Ya, ini oke lah ya, udah boleh mulai start cicil beli lah gitu. Kalau saat ini menurut saya ini terlanjur sudah mahal atau terlanjur sudah tinggi. Maka dari itu, saya kalau misalkan ngelihat dengan kondisinya sekarang, jadi kurang tertarik. Ya, mungkin saya akan lebih baik pilih koin-koin lain yang performance-nya belum terlalu oke, tapi saya dapat good deal. Yang manakala, kalau misalkan nanti rally-nya cukup signifikan, diharapkan bisa ngasih profit yang lebih signifikan lagi. Kira-kira seperti itu. Ya, pada intinya kita ngelihat secara struktur, dia mampu menciptakan higher high, menurut saya ini udah oke. Kalau teman-teman mau lebih detail, katakanlah ya, kalian, aduh gue tapi nggak mau nunggu nih sampai $13. Gue maunya sekarang dekat-dekat ini kalau bisa dikasih opportunity untuk cicil beli. Maka teman-teman, kamu bisa perhatikan di sini. Ini sebenarnya whether kita bisa anggap ini sebagai support resistance atau tidak gitu ya. Tapi saya anggap ini sebagai bagian dari support resistance-nya. Dan dari atas ke bawah, sebenarnya ini kita testing level 62% dan 79%. Di level yang sama, terdapat order block sebelum harga mengalami tekanan jual. Sempat ada beli dulu nih, naik, habis itu tekanan jual cukup signifikan. Jadi kita dapat reaction dari range area tersebut. Dan oleh karena itu, kalau misalkan nantinya Avalanche dia turun lagi, memang faktanya kamu bisa lihat secara struktur Avalanche itu belum dalam posisi tren yang bullish. Ya, kita ngelihat ini sebagai bisa aja potensi untuk dia menciptakan lower low-nya. Maka dari itu, sabar sedikit, barangkali bisa dapat harga lebih murah. Atau teman-teman sekalian, seandainya kalian lihat dia tekanan jualnya nggak terlalu agresif, terus dia start menunjukkan adanya proses di mana dia build base, and then you have another break, and lain sebagainya, ya mungkin aja teman-teman, kamu bisa buy on break, atau buy on buy on weakness ya. Dalam arti kita mengharapkan pelemahan ini sebagai bagian dari upaya untuk si Avalanche nantinya itu membentuk range area higher low-nya.
Nah, di sini mungkin ada falling wedge jilid 2 ya, teman-teman sedang dalam proses terbentuk. Jadi kalau misalkan nanti Anda mengharapkan dia breakout rally, ya ini mungkin ya momen tepatnya bisa dimanfaatkan dari situ. Tapi sejauh ini secara struktur wise aja memang posisi trennya masih bearish. Jadi memang technically belum ideal sama sekali untuk kita ngelihat bahwa avalanche ini kayaknya bakal naik kenceng nih gitu ya. Ya sementara sih itu. Oke, ya itu yang saya perhatikan teman-teman sekalian. So if you see a pullback and dia nge-retest kayak beberapa level tertentu, nah itu mungkin bisa jadi acuan teman-teman untuk melihat dulu apakah di situ dia ketahan atau tidak. Tapi kalau misalnya dia mulai ketahan, terus kalian ngeliat, wah ini kayaknya oke nih, bisa jadi potensi higher low-nya, nah silakan aja kalian manfaatkan. Ya, itu yang sementara saya lihat pada avalanche. Dan berikutnya, yang terakhir teman-teman adalah GRT. Ya, saya bahas cepat aja kalau untuk GRT karena ini masuknya yang ketiga ya teman-teman sekalian. Oke, so kita clear out dulu semuanya supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas. Kalau GRT, jujur menurut saya ngelihat dari perspektif weekly-nya ini cukup membuat saya tertarik. Dalam tanda kutip di sini, GRT bergerak dengan konsisten membentuk higher high dan potentially higher low dengan posisi harga saat ini. Ya paling nggak konsisten di higher high-nya udah ada. Oke. Nah, tinggal pertanyaannya adalah ini ada higher low, ini ada higher low. Nah, di sini higher low atau bukan? Kalau di level tersebut kita dapatkan dia membentuk higher low lagi, maka GRT kita bisa expect dia balik naik mungkin untuk testing minimal ke level ini dan a bit higher atau sedikit lebih tinggi. Biasanya saya menggunakan teknik ini teman-teman. Jadi saya pakai Fibo minus 0,27 untuk menjadi target range-nya, yaitu di kisaran 0,8. Nah, teman-teman tinggal lihat, make sense nggak di situ? Misalkan, oh di sini ada fair value gap nih, jangan-jangan bener ya dia bisa naik sampai level tersebut. Ya, tapi kan itu semua sifatnya asumsi dan prediction. Kita nggak bisa katakan ini 100% akan tepat. Namun, potensi untuk dia mencapai ke range area tersebut menurut saya cukup tinggi kalau misalkan secara weekly perspektifnya dia memang dalam keadaan bullish. Maka dari itu, posisinya saat ini, dia sedang testing ke salah satu range area imbalance, yaitu di kisaran range area 0,112 dolar ya. Dan so far kita dapat reaction di situ. Dalam weekly close minggu lalu dia closingnya dalam keadaan Morningstar. Namun di sini apakah sudah cukup ideal? Coba lihat lagi. Karena yang saya perhatikan di sini teman-teman sekalian, yang terjadi adalah posisinya dia ketahan tepat di area imbalance juga. Oke. Nah, kamu bisa lihat dari sini. Jadi harga turun, create lower high, habis itu dia turun. Nah, ini tercipta imbalance nih. Low point, high point, gak ketemu, jadilah imbalance. Nah, di range itu kita dapat reaction. Nah, jadi kan agak ragu ya dalam arti apakah ini beneran jadi dia punya higher low-nya atau selling pressure pada GRT masih bisa berlanjut. Ya, well technically, kalaupun berlanjut saya nggak heran. Kembali lagi, mengingat posisi Bitcoin-nya lagi dalam keadaan pullback juga. Dan pertanyaan berikutnya adalah, ini Bitcoin bisa ketahan nggak? Ya, kalau ternyata dia benar-benar nggak mampu untuk bertahan dan tekanan jual meneruskan kembali Bitcoin sampai bergerak ke level 50.000, jadi GRT itu sangat possible untuk meneruskan pelemahannya, bahkan untuk menciptakan lower low yang baru. Ya, itu menjadi satu concern sementara untuk teman-teman saat ini kalau mau tradingkan GRT ya, atau mau start cicil beli di GRT. Ya, pada dasarnya di sini juga kita testing 62%, merupakan previous SNR, jadi memang nggak heran juga kalau misalkan somehow di sini kita dapat ya reaction gitu ya, mendapatkan tekanan jual. Namun kalau teman-teman memang ngotot ya, pengen beli, gue pengen cicil beli gitu, maka Anda perhatikan aja di sini dari perspektif 4 jamnya. Coba kamu lihat di 4 jam, kamu cukup yakin nggak kalau ini adalah bagian dari reversalnya? Kalau misalnya, Vin, kayaknya gue yakin deh ini adalah bagian dari reversalnya, maka saat ini kalau memang Anda mengharapkan dia create higher high, mengubah tren yang tadinya bearish, kemudian perlahan-lahan menjadi bullish, ekspektasikan begini teman-teman. Yaitu artinya kamu tinggal sabar menunggu hingga range area discount untuk kamu start hunting. Ya, kamu lihat di situ apakah dia benar-benar ketahan. Oke, level itu bisa berupa previous high point, which is kayak gini. Oke, kita lihat di sini high point, mungkin aja dia ketahan di sini, atau kamu bisa manfaatkan range area 62% retracement yang mana merupakan golden ratio.
Oke, kalau kita ngelihat dari tambahan indikator lainnya, kayak misalkan ini kalau lihat dari stochastic RSI sih udah di bawah ya, harusnya oversold. Tapi di sini MACD-nya masih turun, masih kencang. Kemudian dari RSI-nya juga masih menukik ke arah turun, berarti ada tekanan jual masih bisa berlanjut. Selain itu, kalau dilihat-lihat EMA 21 udah turun, terus dites lagi. Habis itu dia turun, create lower low. Nah, ini kan berarti tekanan jualnya masih bisa berlanjut, teman-teman. Oke, dari situ saja sebenarnya sudah ada pertimbangan. Sebaiknya kalaupun Anda mau cari opportunity, cobalah cari di range area yang lebih murah. Mungkin bisa coba bid di kisaran area 0,1450. Atau mau lebih aman, set alarm aja. Ya, begitu sampai di sana, alarm bunyi baru kamu cek. Menurut kamu turunnya bagus nggak? Kalau turunnya kenceng kayak begini, of course kita nggak mau tangkap pisau jatuh. Kita pengen sabar sedikit sampai pisaunya benar-benar terjatuh di lantai, baru kemudian kita pungut. Idenya seperti itu. Oke, ya itu kira-kira yang bisa saya sampaikan seputar GRT, seputar Worldcoin, dan juga seputar tadi Avalanche ya teman-teman sekalian. Semoga altcoins yang update kali ini bisa membantu buat teman-teman juga, bagi yang mungkin kebetulan mencari alternatif yang sama dari altcoins ini, butuh referensi analisis. Semoga analisisnya bisa membantu. By the way, kalau misalnya membantu, jangan lupa guys, leave like buttonnya ya. Subscribe channel ini kalau kalian masih baru pertama kali nonton. Dan buat teman-teman sekalian, make sure ya kalian komen di kolom komen. The first comment, second comment, dan third comment mungkin akan jadi pertimbangan saya untuk update di altcoins berikutnya. Jadi itu akan sangat membantu juga buat saya tahu kira-kira kalian interestednya di mana. Gitu ya. First, second, and third. Oke? Yang lainnya ya tetap semangat, oke? God bless everyone, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers, bye-bye guys.